Oke, coba kita lihat. Oke, kita mulai. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Faik Fajurwoh atau biasa dipanggil dengan nama Faik. Saya bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan di Tangerang Selatan dan juga berdomisili di Tangerang Selatan. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Jika kalau Bapak atau Ibu berkenan untuk tahu saya s- lebih lanjut, khususnya saya sebagai profesional, sebagai software engineer, Bapak atau Ibu bisa mengunjungi website www.faikf.com. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya. Saya dari kelas Computer Science, dari kelas GFCA, akan menjelaskan terkait moderasi beragama sebagai strategi penguatan karakter mahasiswa untuk mewujudkan SDG 16. Jadi, dalam setengah semester kemarin, kami dan saya dan teman-teman telah melakukan penelitian sederhana terkait moderasi beragama sebagai strategi penguatan karakter mahasiswa. Oke, untuk itu kita lanjutkan. Sebelum kita menuju ke isi dari presentasi, izinkan saya untuk melakukan pemaparan terkait daftar isi dari presentasi hari ini. Pertama, ada pendahuluan, ada timeline pengerjaan kita yang kami lakukan, rumusan masalah, tujuan, rangkuman wawancara dari saya khususnya dalam proyek ini. Berikut ada saran dan kesimpulannya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan pendahuluan secara singkat. Dun- Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global berupa kekerasan, konflik, dan ketidakstabilan yang mengancam perdamaian dan kohesi sosial. Hal ini berkaitan erat dengan SDG 16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, serta intuisi yang tangguh. Dalam konteks ini, agama memiliki dua wajah. Pertama, dapat menjadi sumber harmoni melalui nilai-nilai moderat, namun juga berpotensi memicu konflik ketika disalahgunakan. Indonesia, sebagai negara majemuk, turut menghadapi persoalan diskriminasi dan polarisasi politik-politik agama yang beresiko mengganggu persatuan bangsa. Eh, Mungkin ada beberapa kasus di Indonesia terkait politik agama, khususnya di tahun 2019. Saat itu ada salah satu paslon gubernur Jakarta itu menggunakan politik agama untuk mendapatkan suaranya. Eh, ya, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengharusutamakan program moderasi beragama dalam RBJMN sebagai strategi memperkuat kohesi sosial sekaligus mendukungnya tercapai SDG 16. Oke, sebelum kita kemana-mana, mungkin izinkan saya untuk menjelaskan terkait apa sih SDG gitu kan. Eh, ada beberapa istilah yang agak asing, terutama bagi kita, terkait SDG. SDG sendiri adalah salah satu program PBB yang mempunyai yang mempunyai kepanjangan Sustainable Development Goals yang
diusulkan oleh PBB untuk mewujudkan masyarakat yang damai, inklusif, memberikan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi atau lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi, di PBB sendiri itu ada 17 program yang ingin diwujudkan oleh PBB dimulai dari tahun 2003 2020 sampai 2030. Salah satu poinnya adalah Peace, Justice, and Strong Institution. Dan ini terkandung dalam poin ke-16 dari SDG. Oke. Oke, untuk proyek makan, maaf, untuk proyek ini sendiri dijalankan dalam kurang lebih sekitar 7 hari, 7 atau 8 hari, dimulai dari 25 Juni 2025 dan berakhir di antara 3 atau sampai 5. Kenapa 3 sampai 5? Kenapa 3 sampai 5? Dikarenakan di 3 sampai 5 ada recap terkait wawancara satu eh, member atau yang lainnya. Oke, maaf sebelumnya. Di 25 Juni kita melakukan rapat awal atau pemberian tugas dan menunjuk sebagai ketua kelompok, observasi atau pengumpulan data dari masing-masing member, FGD, FGD dan wawancara responden dari masing-masing member, analisis data dan penulisan laporan, dan penyusun refleksi dan finalisasi proposal yang kita ajukan. Oke, untuk rumusan masalah sendiri itu bagaimana pengalaman belajar berbasis nilai-nilai moderasi beragama dapat membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan moderat yang berkontribusi dalam mewujudkan satu, perdamaian, kedua, keadilan, ketiga, institusi inklusif, keempat, sesuai SDG yang di tingkat komunitas lokal dan nasional. Oke, oke. Adapun tujuan kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu untuk masyarakat umum dan untuk mahasiswa. Yaitu untuk masyarakat umum sendiri itu ada 4 nilai, yaitu meningkatkan pemahaman dan praktik moderasi beragama, mendorong toleransi, inklusivitas, dan mengurangi diskriminasi, memperkuat peran tokoh atau institusi agama sebagai agen perdamaian, mendorong kerjasama dan dialog antar iman berkelanjutan. Untuk mahasiswa sendiri itu juga sama, ada 4 poin yang kita propose, yaitu mengembangkan pemahaman interdisipliner agama dan SDG 16, melatih berpikir analitis dan problem solving berbasis konteks sosial, membentuk karakter inklusif, etis dan bertanggung jawab sosial, dan meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikatif, dan empati. Oke, rangkuman. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan keberagaman di lingkungan kampus bukan menjadi hambatan, melainkan menjadi ruang untuk saling memahami dan menghargai. Oke, di sini rangkuman ini kita dapat dari pengumpulan data berupa profil koresponden, yaitu mahasiswa antar agama dan di an- antar kampus. Dan itu kita menemukan konklusi sebagai kebanyakan mahasiswa di generasi sekarang itu tidak terlalu mempersoalkan agama sebagai identitas yang menjadikan perbedaan itu suatu masalah, melainkan itu mereka menjadikan ruang untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain. Kenapa? Pertama, di kalangan kampus sendiri, toleransi dinilai cukup baik.
Mahasiswa tetap bisa bekerja sama dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Ya, dukungan diberikan ketika ada mahasiswa yang menjalankan ibadah. Di sini ada contoh kasus saat hari besar non-Muslim, seringkali ada kegiatan beragama di area kampus, itu mendapatkan support satu sama lain. Keempat, empati dan penghargaan mulai tertanam di kehidupan kampus. Peranan mahasiswa sendiri, yaitu menjaga kedamaian dan suasana saling menghargai, tidak mudah terprovokasi, membuka ruang dialog untuk menyelesaikan perbedaan, terutama eh, perbedaan di ruang agama, menjadi teladan dalam sikap informatif. Oke, moderasi beragama sendiri itu bisa ditemukan dalam membentuk karakter terbuka, toleran, dan bijak, tetap teguh pada keyakinan masing-masing, mampu berdampingan dengan perbedaan, kunci menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung. Peranan kampus sendiri seringkali ditemukan dalam konteks beragama di lingkungan kampus, yaitu mendukung moderasi beragama melalui beberapa kegiatan. Pertama, seminar lintas agama, diskusi keagamaan terbuka, kegiatan sosial lintas organisasi keagamaan, dan juga membuka ruang untuk saling mengenal satu sama lain. Oke, saran dari saya, terutama dari saya, menurut saya kampus perlu memperluas program lintas agama melalui kegiatan seni, olahraga, atau pengabdian masyarakat, forum dialog yang cukup rutin difasilitasi kampus maupun dosen, internalisasi nilai toleransi di kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa. Kesimpulan, moderasi sangat moderasi beragama sangat erat dan penting untuk mendukung SDG 16. Lingkungan kampus berperan besar dalam memperkuat toleransi dan perlunya strategi kreatif dan berkelanjutan agar nilai moderasi benar-benar membumi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Faik Fajrullah, mohon undur diri dan selamat malam.